Kadang kita mikir, kalau punya banyak uang, pasti bahagia. Tapi nyatanya, nggak selalu begitu. Ada orang yang hidup sederhana, tapi senyumnya tulus setiap hari. Jadi, apa rahasianya? Kali ini kita bakal bahas 10 trik bahagia low budget, cara senang tanpa harus keluar banyak uang. Yuk, kita bongkar satu persatu. Kadang kita sibuk mengejar banyak hal, sampai lupa menghargai apa yang sudah ada. Padahal, rasa syukur itu bisa jadi kunci kebahagiaan yang paling murah. Bahkan, gratis. Coba mulai dari hal-hal kecil. Masih bisa bangun pagi dengan tubuh sehat. Masih bisa minum air segar. Atau sekadar punya tempat untuk pulang. Banyak orang di luar sana yang mungkin nggak seberuntung kita. Dengan bersyukur, hati jadi lebih tenang. Hidup terasa cukup dan kita lebih mudah bahagia. Syukur juga membuat kita nggak gampang iri dengan pencapaian orang lain. Kita sadar, setiap orang punya jalannya masing-masing. Bahagia ternyata bukan tentang berapa banyak yang kita punya, tapi bagaimana kita melihat apa yang sudah ada. Jadi sebelum sibuk mengejar yang belum dimiliki, berhenti sejenak, tarik napas, dan ucapkan terima kasih untuk hari ini. Rasa ringan itu, percaya atau tidak, bisa bikin hati lebih damai daripada belanja barang mahal. Siapa bilang bahagia harus pergi jauh-jauh dan keluar biaya besar? Terkadang, kebahagiaan hadir dari langkah kaki yang sederhana. Coba luangkan waktu sore hari untuk berjalan kaki di sekitar rumah. Rasakan angin yang menyentuh wajah. Lihat daun yang bergoyang. Dengar suara anak-anak bermain. Hal-hal kecil ini sering kita lewatkan karena sibuk dengan rutinitas. Padahal, momen ini bisa jadi hiburan alami yang menenangkan. Jalan kaki juga bikin tubuh lebih sehat, pikiran lebih jernih, dan hati terasa ringan. Kita bisa berhenti sejenak, melihat langit sore yang berubah warna, atau mengamati kehidupan sekitar yang penuh cerita. Bahagia itu sering datang tanpa perlu dicari jauh-jauh. Cukup dengan hadir sepenuhnya di saat ini. Jadi, coba lepaskan sebentar ponselmu dan biarkan langkah kaki membawamu menemukan rasa bahagia yang sederhana. Kadang, keindahan ada di sekitar kita, cuma butuh mata yang mau melihatnya. Pernahkah kamu merasa lebih bahagia hanya dengan duduk santai bareng teman, meski tanpa aktivitas mewah? Tawa bersama bisa jadi salah satu obat stres paling manjur. Kadang, cukup dengan kopi sachet, cemilan murah, dan cerita receh, suasana jadi hangat dan penuh canda. Bahagia yang tercipta dari obrolan ringan itu jauh lebih berharga dibanding makan di restoran mahal, tapi hati terasa hampa. Tawa dengan teman bikin kita sadar bahwa hubungan manusia lebih bernilai daripada materi. Kita saling menguatkan, saling mendengarkan, dan saling berbagi cerita. Bahkan, ada kalanya, masalah berat terasa lebih ringan setelah dibicarakan sambil tertawa. Jadi, jangan remehkan momen sederhana bareng orang-orang terdekat. Karena pada akhirnya, kenangan bahagia yang membekas bukanlah tentang tempat atau harga, tapi tentang siapa yang hadir bersama kita di dalam cerita itu. Ada kepuasan tersendiri ketika kita bisa menciptakan sesuatu dengan tangan sendiri. Misalnya, memasak hidangan sederhana di rumah, nggak harus mewah. Bahkan mie instan, yang dimodifikasi dengan sedikit kreativitas, bisa terasa spesial. Atau coba bikin kerajinan dari barang bekas. Menulis puisi, merangkai foto jadi scrapbook. Proses ini bukan cuma menyenangkan, tapi juga bikin kita merasa lebih produktif dan kreatif. Yang menarik, bikin sesuatu sendiri seringkali lebih hemat dibanding membeli. Kita belajar menghargai usaha kecil yang ternyata bisa menghadirkan rasa bangga. Saat melihat hasilnya, ada rasa puas yang nggak bisa digantikan oleh barang mahal. Aktivitas sederhana ini juga bisa jadi cara menyalurkan emosi dan membuat pikiran lebih tenang. Jadi, kalau lagi suntuk, coba ajak diri untuk menciptakan sesuatu. Karena dari proses sederhana itu, kita bisa menemukan kebahagiaan yang otentik. Hasil dari jerih payah sendiri. Kebahagiaan juga bisa hadir ketika kita merasa berkembang. Untungnya, zaman sekarang
ilmu ada di ujung jari. Mau belajar masak? Ada video tutorial. Mau coba bahasa asing? Banyak aplikasi gratis. Mau tahu cara bermain gitar? Tinggal cari panduan. Belajar hal baru bikin kita punya semangat lagi. Seolah menemukan dunia yang lebih luas tanpa harus keluar rumah. Dan menariknya, proses belajar itu sendiri seringkali lebih seru daripada hasilnya. Kita jadi merasa hidup lebih bermakna karena setiap hari ada hal baru yang kita temukan. Selain itu, belajar juga bikin kita lebih percaya diri. Misalnya, bisa masak resep baru untuk keluarga, atau bisa ngobrol sedikit pakai bahasa asing dengan teman. Rasa puas itu muncul alami tanpa harus keluar biaya besar. Jadi, kalau merasa hidup membosankan, mungkin saatnya mencoba belajar sesuatu yang baru, gratis, tapi bikin bahagia. Musik punya kekuatan ajaib untuk mengubah suasana hati. Bayangkan, ketika hari terasa berat, lalu kamu memasang lagu favorit. Nada pertama yang terdengar, seringkali langsung membuat hati lebih tenang. Entah itu lagu penuh semangat, yang bikin badan ingin bergerak, atau musik lembut, yang menenangkan pikiran. Dan yang menarik, mendengarkan musik nggak butuh biaya besar. Dari playlist gratis di ponsel, radio lama di rumah, sampai suara alam yang bisa kita anggap musik. Semuanya bisa bikin hati bahagia. Musik juga bisa jadi teman setia saat kita sendiri. Saat liriknya seakan berbicara dengan perasaan kita merasa nggak sendirian. Jadi, kalau mood lagi turun, jangan buru-buru mencari pelarian mahal. Cukup nyalakan musik kesukaanmu, tutup mata, dan biarkan setiap nada menyapu penat. Kadang, bahagia itu sesederhana membiarkan hati berdansa bersama irama. Banyak orang mengira perawatan diri harus pakai produk mahal atau pergi ke tempat mewah. Padahal, self-care bisa dimulai dari hal-hal sederhana di rumah. Mandi dengan sabun favorit, membersihkan kamar, menata meja kerja, atau sekadar minum air hangat sebelum tidur. Semua itu bisa memberi efek besar bagi tubuh dan pikiran. Merawat diri bukan soal gengsi, tapi soal memberi perhatian pada tubuh yang setia menemani kita setiap hari. Saat kita merasa lebih segar, hati pun ikut bahagia. Bahkan, hanya dengan tidur cukup, olahraga ringan, atau berjalan pagi, kita sudah sedang berinvestasi pada diri sendiri. Rawat diri itu ibarat mengisi ulang baterai. Nggak harus mahal, tapi dampaknya terasa dalam. Jadi, jangan abaikan diri sendiri. Mulailah dengan langkah kecil. Karena bahagia seringkali tumbuh dari tubuh dan pikiran yang terawat dengan baik. Membaca itu ibarat membuka jendela baru ke dunia lain. Nggak harus buku tebal dan mahal. Bahkan buku bekas murah atau artikel online sederhana bisa jadi pintu menuju pengalaman berbeda. Dari sebuah bacaan, kita bisa belajar cara berpikir orang lain, mengenal sudut pandang baru, atau menemukan ide segar yang bikin mata berbinar. Saat membaca, pikiran kita berkelana, imajinasi berkembang, dan hati merasa ditemani oleh cerita yang ada di dalamnya. Membaca juga bikin kita lebih peka pada kehidupan, karena seringkali kita menemukan refleksi tentang diri sendiri di antara baris kata-kata. Menariknya, membaca bisa dilakukan kapan saja, di angkutan umum, saat menunggu, atau sebelum tidur. Tidak ada biaya besar, hanya butuh niat untuk membuka lembar demi lembar. Bahagia ternyata bisa hadir dari perasaan. Oh, aku belajar sesuatu hari ini. Jadi, kalau ingin menambah warna hidup tanpa banyak uang, coba mulailah dengan membaca. Bahagia tidak selalu datang dari menerima, seringkali justru dari memberi. Membantu orang lain tidak harus berupa materi besar. Senyum tulus, telinga yang mau mendengar, atau sekadar menolong hal kecil bisa memberi dampak besar pada hati kita. Misalnya, membantu teman mengangkat barang, menemani seseorang yang sedang kesepian, atau menyapa ramah tetangga. Mungkin terlihat sederhana, tapi energi positif yang kita bagikan akan kembali kepada kita. Ada rasa hangat yang muncul ketika kita tahu orang lain merasa lebih baik karena kehadiran kita. Itulah kebahagiaan yang tak bisa dibeli. Bahkan dalam momen sulit, membantu orang lain justru bisa menguatkan kita. Karena kita sadar, ternyata kita masih bisa bermanfaat. Jadi, jangan tunggu kaya untuk memberi. Mulailah dari hal kecil. Karena berbagi adalah salah satu trik
paling jitu untuk merasakan bahagia yang mendalam. Kadang kita terlalu sibuk mencari kebahagiaan dari luar sampai lupa bahwa kebahagiaan juga bisa tumbuh dari dalam diri. Menikmati waktu sendiri adalah cara sederhana, tapi ampuh untuk merasa tenang. Duduk diam, tarik napas panjang, biarkan pikiran perlahan tenang. Bisa juga dengan menulis jurnal, membuat catatan kecil tentang perasaan hari ini, atau sekadar menikmati secangkir teh tanpa gangguan. Waktu sendiri memberi kesempatan bagi kita untuk lebih mengenal diri, mendengar suara hati, dan menghargai keheningan. Bahagia bukan hanya soal ramai. Kadang, justru lahir ketika kita bisa merasa nyaman sendirian. Jadi, jangan takut kesepian. Anggap itu sebagai ruang untuk pulih, beristirahat, dan mengisi energi. Karena saat kita damai dengan diri sendiri, kita akan lebih mudah bahagia saat bersama orang lain. Setelah semua trik tadi, satu hal yang perlu kita ingat, bahagia sebenarnya adalah pilihan. Kita bisa memilih untuk melihat hidup dengan penuh kekurangan, atau justru fokus pada hal-hal kecil yang membuat kita tersenyum. Bahagia tidak ditentukan oleh isi dompet, tapi oleh isi hati. Banyak orang dengan harta berlimpah tetap merasa kosong. Sementara ada yang sederhana, namun hidupnya penuh tawa. Jadi, pilihlah untuk menemukan bahagia dimanapun kamu berada, dengan apapun yang kamu miliki. Ingat, setiap hari selalu ada alasan untuk bersyukur, untuk tersenyum, dan merasa cukup. Dan yang paling penting, jangan bandingkan kebahagiaanmu dengan orang lain, karena jalan kita berbeda. Pada akhirnya, hidup ini bukan tentang siapa yang punya paling banyak, tapi siapa yang paling bisa menikmatinya. Jadi, apapun keadaanmu sekarang, pilihlah untuk bahagia hari ini. Supaya lebih gampang dipahami, saya sudah bikin versi tulisan singkat dan detail di website. Link ada di komentar. Kalau kamu suka dengan video ini, jangan lupa klik tombol like, subscribe, dan nyalakan lonceng notifikasinya, supaya nggak ketinggalan tips sederhana lainnya. Tulis juga di kolom komentar trik mana yang paling sering kamu lakukan untuk bikin hidup lebih bahagia.